Perseteruan Vicky Prasetyo dengan mantan istrinya Angel Elga terus bergulir babak demi babak. Selasa 15 Desember 2020, Vicky Prasetyo kembali hadir didampingi tim kuasa hukumnya menggelar press conference bahwa kasus yang menyeret nama Vicky atas laporan Angel Elga beberapa waktu lalu itu telah dihentikan alias SP3. Pihak Polda Metro Jaya mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara yang dilaporkan Angel Elga terkait dugaan pengerusakan serta dugaan pengeroyokan seolah tak terbukti seperti yang dituduhkan terhadap Vicky. Oleh sebab itulah, surat keluarnya SP3 tersebut menjadi kabar baik bagi Vicky beserta keluarganya. Lantas, seperti inilah curahan hati Vicky usai laporan Angel Elga dinyatakan SP3. Berdasarkan keteladanan, saya juga terima kasih untuk khususnya penyidik di Polda Metro Jaya yang menangani perkara ini. Mungkin SP3 itu kan nggak terjadi dengan begitu saja, pasti di dalamnya ada gelar perkara dan hal-hal lain gitu loh. Ya, saya mengapresiasi aja, terima kasih. Ini sangat jelas di sini pelapornya saudari AL ya, gitu. Alias Angel Elga yang seperti kita ketahui ya. Jadi jelas di sini laporan polisinya itu LP garing 6355 garing 11 Romawi garing 2018 garing PMJ garing Distreskrimkum tanggal 21 November 2018 laporan polisinya gitu. Nah, kita terkonfirmasi bahwa surat ini berdasarkan tanggal yang dicatat dan dibukukan itu tertanggal 20 November 2020. Jadi sudah sangat jelas terang benderang adanya bahwa klien kami dalam hal ini terhadap pasal-pasal yang disangkakan itu tidak terbukti dengan adanya surat ini. Kami bersyukur, alhamdulillah, laporan dari saudari yang berinisial A yang dilaporkan di Polda Metro Jaya atas dasar sangkaan pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan ya tanpa izin, dan pasal 170 KUHP tentang adanya dugaan pengeroyokan. Alhamdulillah, Vicky kemarin disurati secara resmi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa dihentikannya atas penyelidikan dugaan 2 pasal yang dilaporkan oleh saudari yang berinisial A. Yang pasti alhamdulillah ya, bahwa doa itu nggak pernah ada yang kadaluarsa. Jadi di saat kau meyakini doa kepada Tuhan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tuh pasti akan mengabulkan di saat yang akan kita tuh memang butuhkan gitu. Dan dengan adanya surat ini sebenarnya akan menjawab bahwa titik terang dari permasalahan ini sebenarnya gitu. Karena ada 2 yang berjalan, 1 sampai ke persidangan, 1 selesai gitu. Jadi kita mungkin bisa melihat dari 2 konteks ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran sih. Cuma dengan akhirnya jadi SP3 dalam arti penghentian penyidikannya terpenuhi. Kalau menurut saya sekali lagi bukan yang flashback atau membahas yang lalu, bahwa siapapun pasti hukum itu nggak hanya semuanya berlandasan tentang aturan, pasti ada moralnya juga. Jadi tidak pernah ada pembenaran, seorang istri berduaan dengan pria lain di dalam kondisi yang tidak wajar, sangat tidak wajar di dalam kamar milik suami istri kita sendiri. Itu adalah sebuah hal yang benar gitu. Mungkin ini juga bisa dijadikan sebuah contoh teladan gitu buat semuanya, bahwa hal seperti itu juga memang selalu akan salah gitu. Mudah-mudahan ini bisa, kan kalau aku ingat di persidangan aku yang lagi jalanin, salah satu alat buktinya adalah SP3 gitu loh. Dengan SP3 itu dihentikan, akhirnya ada kans ternyata aku terbukti untuk melakukan pelanggaran pencemaran nama baiknya gitu loh. Tapi dengan ini akhirnya di SP3 kan mungkin jadi bahan pertimbangan hakim gitu loh sebenarnya gitu loh.
Bara konflik antara Angel Elga dan Vicky Prasetyo memang seakan tak pernah padam. Meskipun laporan Angel telah resmi dihentikan, namun pihak Vicky seakan tetap mengambil langkah-langkah hukum lanjut. Apalagi kini Vicky yang berstatus sebagai terdakwa dalam laporan Angel terkait pencemaran nama baik hingga kini masih terus bergulir di persidangan. Oleh karena itu, sebagai langkah hukum selanjutnya, pihak Vicky Prasetyo pun tak menutup kemungkinan membuka peluang damai kepada pihak Angel. Terlebih lagi, peluang damai dianggap Vicky sebagai jalan terbaik untuk merekatkan silaturahmi baik dengan mantan istrinya itu. Lantas, akankah Vicky bersedia berdamai dengan Angel? Ya, setelah kami mendapatkan kuasa dari Vicky, lalu kami mencoba menghubungi seseorang yang kami tahu dan bahkan kami lihat dan mungkin semua orang juga tahu itu mempunyai kedekatan dengan saudari A. Saya menyampaikan, tolong disampaikan, kami tim kuasa hukumnya Vicky ya ada rencana ingin bersilaturahmi, ingin ya berdasarkan surat kuasa lah, ingin yuk kita duduk, kita bicarakan. Masa iya sih nggak ada jalan keluar atau solusi? Toh biar bagaimana mereka kan pernah bersama. Namun demikian ya bukan info yang baik yang kami terima. Orang tersebut menyampaikan saudari A tidak berkenan. Ya, jadi upaya itu sudah dilakukan dari awal semenjak kami mendapat kuasa dari Vicky. Ya kalau aku pribadi sampai detik ini saya udah bilang jujur ya, ini sesuai dengan hati saya nggak ada permasalahan. Karena biar bagaimanapun dia adalah mantan istri saya, dia pernah menjadi orang yang mengisi di hidup saya, dia pernah nyuapin anak saya, dia pernah berbagi menjadi ibu walaupun sesaat untuk anak saya lebih baik mengenang baiknya. Cuma kalau persoalan hukum ini kan kekuasaan aku ya memang ada di kewenangan kuasa hukum. Itu aku pribadi dalam hal ini ya satu, kalau sisi permasalahan hukumnya ya menyerahkan kepada kuasa hukum yang sudah sesuai dengan saya tanda tangani gitu loh. Tapi kalau untuk permasalahan internalnya aku pribadi nggak ada permasalahan kok gitu loh. Andai kata kita di lingkungan mencari makannya kan di broadcast, di lingkungan kecil, di televisi ya bisa ketemu suatu saat kapanpun, dan saya tidak pernah ada permasalahan. Tentunya kami akan seperti pernah disampaikan juga, kita berbagi rasa apa yang dirasakan klien kami. Tentunya nanti kita pun akan coba upaya-upaya hukum apa lainnya. Kita akan melakukan upaya hukum atas nama bertindak atas nama klien kami ya. Vicky akan melaporkan balik. Dimungkinkan hal itu. Kan sah-sah saja kan sebagai hak warga negara kan. Terkait surat SP3 atas pelaporan hukum Angel Elga itu pun sontak menjadi angin segar yang meniupkan lega bagi Kalina dan Vicky yang kini sedang sibuk mempersiapkan pernikahan mereka yang akan digelar pada bulan Februari 2021 mendatang. Dan seperti apa juga komentar Vicky melihat Kalina yang begitu setia menemaninya di saat-saat menghadapi persoalan hukumnya? Persiapan menjelang pernikahan udah dilakukan, seperti apa nih? Udah yang pasti udah kurang lebih 70-80% lah. Oh. Yang pasti saya senang lah karena udah ada SP3, jadi nggak perlu lagi repot lagi. Nggak enak sih sama Kalina sih, cuma memang udah menyampaikan secara baik-baik gitu loh, bahwa aku ada permasalahan. Tapi dia juga orang yang ini aja, bahkan dia nganterin kok gitu loh. Terus di persidangan juga ya dia ini malah ada poin sih, malah gitu loh. Aku menemani kamu bukan hanya di saat kamu lagi bahagia dalam situasi apapun. Aku berusaha pengen jadi orang yang ada di sebelah kamu gitu. Jadi kita jadi lebih melihat sebuah keyakinan gitu loh. Gitu. Kau ingin melihat orang yang setia terhadap pasangan, kalau dia ingin menguji kesetiaan pasangan wanitanya, ya di dalam kondisi si prianya terpuruk ataupun lagi sedang menghadapi permasalahan. Apakah dia masih setia bersamamu, dan apabila kau ingin menguji kesetiaan pasangan priamu, berilah dia kekuasaan. Apakah dia masih mengingat kamu untuk bisa bersamamu.